Teman-teman, pernah dengar nggak kata pepatah tentang pendidikan adalah pondasi masa depan bangsa? Tapi, apa jadinya jika pondasi tersebut justru rapuh dikarenakan adanya masalah penyalahgunaan dana, markup, atau nepotisme? Halo teman-teman, kenalin, aku Diah Hartno Nastiti yang di masa depan akan menjadi calon tenaga pendidik. Nah, di video kali ini justru aku akan membahas berita yang sedang ramai di dunia pendidikan. Dilansir dari New School Media, pada 1 Agustus 2025, terdapat laporan nasional di mana sekitar 40% sekolah terindikasi melakukan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa. Yang berarti terdapat dugaan proyek sekolah yang diberikan bukan karena kualitas, melainkan dikarenakan terdapat kedekatan pribadi atau kepentingan tertentu. Tidak hanya itu, sekitar 47% sekolah diduga melakukan penggelembungan biaya atau markup, sehingga barang atau fasilitas yang seharusnya murah justru tercatat lebih mahal dibandingkan nilai yang seharusnya. Masalah ini bukan hanya sekedar angka. Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan fasilitas belajar, seperti membeli buku dan meningkatkan kualitas guru, justru terancam tidak bisa sampai kepada siswa. Dan di titik inilah kita harus mulai bertanya, sekolah yang menjadi tempat menanamkan nilai kejujuran justru mulai bermasalah dengan integritasnya. Lantas, bagaimana dengan masa depan pendidikan kita? Terdapat kasus yang tengah ramai diperbincangkan di bulan November 2025 ini, yaitu kasus pembangunan toilet sekolah di Parepare yang dikabarkan menelan biaya sekitar 166 juta rupiah per unitnya. Menurut pihak Dinas Pendidikan, angka ini sudah sesuai dengan standar harga resmi dan sudah mengikuti aturan. Tetapi, menurut beberapa pihak, seperti wakil rakyat dan masyarakat, mulai mempertanyakan apakah biaya tersebut wajar. Dikarenakan apabila melihat pembangunan toilet sekolah di daerah lain, harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan ini. Kemudian, mulai muncul berbagai macam pertanyaan, seperti apakah spesifikasi bangunan memang sangat premium? Apakah perencanaan dan pengawasan proyek akan dilakukan secara transparan? Dan yang paling penting, dari anggaran atau biaya yang telah dikeluarkan, akankah sepadan dengan manfaat yang akan diperoleh? Kasus ini harus dilihat sebagai peringatan. Apabila tata kelola dan pengawasan pendidikan lemah, maka pihak yang paling dirugikan adalah siswa. Mereka yang seharusnya belajar di kelas yang layak, memakai fasilitas yang memadai, justru harus menerima dampak dari sistem yang tidak transparan. Jadi, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa bertanya apabila ada anggaran sekolah yang dirasa tidak masuk akal. Yang kedua, kita bisa mendorong transparansi, di mana adanya laporan penggunaan dana BOS, proyek sekolah, dan pengadaan barang yang harus bisa diakses secara publik. Yang ketiga, kita bisa mendukung integritas, di mana pendidikan bukan hanya soal akademis, tapi juga tentang moral dan keadilan. Dan yang terakhir, kita bisa menyebarkan informasi, karena dengan pengetahuan, kita bisa bersama-sama menjaga keadilan di sistem pendidikan. Karena perubahan sistem pendidikan bukan hanya merupakan urusan pemerintah, tapi juga kesadaran masyarakat luas. Kalau teman-teman setuju dan percaya bahwa pendidikan harus bersih dari penyalahgunaan anggaran, maka bantu aku buat nyebarin informasi ini ya. Karena pendidikan bukan hanya soal kurikulum, tetapi juga soal kejujuran dalam menjalankannya. Nah, itu tadi video dari aku. Gimana teman-teman? Apakah membantu? Apakah bermanfaat? Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya.